Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Dan sekarang kita akan belajar cara membentuk fi'il amr. Dan pembahasan ini ya insyaallah akan bisa kita pahami dengan mudah. Kalau pembahasan sebelumnya kita sudah menguasainya dengan baik, yaitu tentang pembentukan fi'il mudhari'. Ya, karena ada kaitannya. Kita langsung saja mulai tentang pengertian fi'il amr, fi'il amri. Fi'il amr adalah kata kerja perintah. Ya, misalnya i'lam, ketahuilah, ijlis, duduklah, uktub, tulislah, atau iqra, ya, iqra, bacalah. Nah, bagaimana cara membentuk fi'il amr? Fi'il amr dibentuk dengan 3 langkah berikut. Yang pertama, ambil fi'il mudhari'nya. Jadi kalau kita ingin membentuk fi'il amr dari fi'il madhi, pertama kita ambil dulu fi'il mudhari'nya. Fi'il madhi itu kita harus ubah dulu ke dalam bentuk fi'il mudhari'. Setelah itu buang huruf mudhara'ahnya. Tapi huruf mudhara'ah yaitu huruf tambahan yang terdapat di awal fi'il mudhari'. Ya, di antaranya huruf ya. Nah, huruf mudhara'ahnya itu kita buang. Kemudian kita sembunyikan huruf akhirnya. Ya, contoh misalnya ya dari ta'allama. Ta'allama artinya telah belajar. Kita ingin ubah menjadi fi'il amr yang artinya belajarlah. Maka langkah pertama ya kita ubah menjadi fi'il mudhari'. Ta'allama polanya tafa'ala. Jadi fi'il mudhari'nya yatafa'alu, yata'allamu. Ya, yata'allamu. Kemudian kita buang huruf mudhara'ahnya. Huruf ya pertama yang terdapat di fi'il mudhari' yaitu huruf ya-nya. Yata'allamu menjadi ta'allamu. Kemudian kita sukunkan akhirnya sehingga menjadi ta'allam. Contoh lain lagi misalnya dari 'allama. 'Allama artinya mengajarkan. Ya, kita ingin ubah menjadi fi'il amr yang artinya itu ajarkanlah. Sehingga langkahnya dari 'allama menjadi yu'allimu, kemudian 'allimu, kemudian 'allim. Ya, langkah-langkahnya seperti ini. Namun ya langkah keempat, jika fi'il amr tidak bisa dibaca karena harokat fi'ilnya sukun, maka ya kita harus tambahkan huruf alif di awalnya dengan harokat sebagai berikut. Ya, jadi nanti ketika huruf mudhara'ah ya dari fi'il mudhari' dibuang itu ada yang ya di depannya itu setelah huruf mudhari' itu fi'ilnya itu sukun sehingga belum bisa kita baca. Nah, supaya bisa dibaca ya kita hadirkan huruf alif ya, sebelumnya. Nah, harokat huruf alif ini kadang nanti ada yang dhammah, ada yang fathah, ada yang kasrah. Bagaimana ketentuannya? Ya, pertama, ya, jika dia berupa atau berasal dari fi'il madhi sulasi mujarrad, ya fa'ala, fa'ila, fa'ulan. Ya, kalau berasal dari fi'il madhi sulasi mujarrad, maka harokat alifnya itu kemungkinannya itu 2. Kalau enggak dhammah, kasrah. Kapan dhammah? Jika berasal dari fi'il mudhari' yang ain fi'ilnya berharokat dhammah. Seperti misalnya sakata, yaskutu. Yaskutu ain fi'ilnya itu dhammah, kaf. Yaskutu. Maka nanti alifnya dhammah uskut. Darasa yadrusu, udrus. Nasara yang suruh menjadi unsur. Ya, ketika ain fi'ilnya berharokat ain fi'il pada fi'il mudhari'nya itu berharokat akhir dhammah, maka nanti alif tambahannya itu kita beri harokat dhammah. Ya. Tapi kalau yang selain itu, selain dhammah, ya jika berasal dari fi'il mudhari' yang ain fi'ilnya berharokat fathah atau kasrah, maka nanti ya alif tambahannya itu kita kasih harokat kasrah. Seperti misalnya jalasa yajlisu. Yajlisu ain fi'il pada fi'il mudhari' itu huruf lam itu kasrah. Fathah yaftahu. Ya, ain fi'il pada fi'il mudhari' yaftahu huruf ta itu fathah. Sehingga nanti alif tambahannya itu kita kasih harokat kasrah. Ijlis atau iftah. Ini untuk yang sulasi mujarrad. Ya, jika fi'il madhinya berasal dari fi'il madhi yang sulasi mujarrad. Kalau yang selain sulasi mujarrad, maka kemungkinannya 2.
Kalau nggak fathah, kasrah. Kapan fathah? Jika berasal dari fi'il mudhari yang terbentuk dari fi'il madhi yang berpola af'ala. Jadi patokannya af'ala untuk yang berasal mujarrad. Kalau berasal dari fi'il madhi berpola af'ala, maka nanti ya alif tambahannya itu ya atau lebih tepatnya nanti hamzah bukan alif. Ada catatan di bawahnya. Nanti harokatnya fathah ya. Adkhala yadkhilu. Nanti fi'il amrnya adkhil. Akhraja yukhriju akhrij. Catatan khusus untuk ya fi'il pola ini diberi tambahan hamzah bukan alifnya. Ini kaidah penulisannya harus diperhatikan juga. Nah, selain yang berpola af'ala, nanti alif tambahannya itu harokatnya adalah kasrah seperti istama'a fi'il mudhari yastami'u. Ya, istama'a bukan pola af'ala sehingga nanti alif tambahannya kita beri harokat kasrah. Istama'a yastami'u, kemudian istami'. Bukan astami tapi istami'. Kenapa? Karena bukan berasal dari pola af'ala. Istaghfara yastaghfiru istaghfir. Nah, ini langkah-langkah pembentukan fi'il. Tapi kalau antum pengen yang instannya gitu kan, yang saya bisa lihat di tabel yang sudah kita berikan 22 tasrif. 22 tasrif itu sudah langsung diberikannya. Masing-masing pola fi'il madhi kemudian fi'il amr sudah diberikan. Tinggal antum hafalkan saja. Ya, dihafalkan. Kemudian diulang-ulang setiap hari. Adapun kalau mau tahu langkah-langkahnya, kenapa kok fi'il amrnya bisa seperti itu jadinya. Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini. Ya, demikian barangkali ya yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku belajar tasrifan. Dan kita sekarang akan bahas bab 4 tentang pembentukan fi'il nafi. Sebelumnya kita sudah bahas pembentukan fi'il amr. Ya, kata kerja perintah. Sekarang kita akan bahas bagaimana membentuk fi'il nahi. Ya, kata kerja larangan. Ya. Pengertian fi'il nahi. Fi'il nahi adalah bentuk kata kerja larangan. Contoh, la tasma' jangan kamu dengar, la taktub jangan kamu tulis, la tajlis jangan kamu duduk. Ya, pembentukannya gimana? Ini lebih mudah ya pembahasan ini dibandingkan fi'il amr. Insyaallah lebih mudah. Fi'il nahi dibentuk dengan 4 langkah berikut. Yang pertama, ambil fi'il mudhari'nya. Jadi dari fi'il madhi ubah ke dalam fi'il mudhari'. Kemudian ubah huruf mudhari'nya dengan huruf ta. Yang tadinya ya ubah menjadi ta. Kemudian tambahkan huruf la yang artinya jangan di awalnya, kemudian sukunkan huruf akhirnya. Seperti misalnya ta'allama, ya ta'allamu nanti menjadi la tata'allam. Ya, ta'allama ambil fi'il mudhari'nya ya ta'allamu, kemudian huruf nya ubah menjadi ta, menjadi tata'allamu, kemudian hadirkan huruf la tata'allamu, kemudian sukunkan akhirnya menjadi la tata'allam. Zahaba yazhabu, ya yazhabu menjadi la tazhab. Ini lebih mudah daripada fi'il amr. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya ketika kita belajar ilmu nahwu, katanya fi'il itu cuma ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Ya, dalam bahasa Arab memang fi'il itu ada 3. Sebenarnya fi'il nahi ini itu berasal dari fi'il mudhari yang kemudian diawali diberi huruf la yang dinamakan dengan istilah la nahiyah, la untuk larangan. Dan istilah fi'il nahi ini istilah yang terdapat di ilmu sharaf. Ya, ada istilahnya fi'il nahi. Tapi kalau kita belajar nahwu, fi'il itu nanti ada 3, madhi, mudhari, dan amr. Sedangkan kalau fi'il nahi ini asalnya adalah fi'il mudhari
yang awalnya ada huruf la nahiyah yang dikenal dengan istilah nanti fi'il mudhari yang majzum. Karena huruf la ini adalah amil jazm. Ya, pembahasannya ada dalam ilmu nahwu. Ya demikian ya pembahasan kita. Berarti kita sekarang sudah selesai mempelajari tentang perubahan fi'il dari fi'il madhi menjadi mudhari, menjadi amr, dan menjadi nahi. Nah, silakan ini diulang-ulang di murojaah dan kemudian dihafalkan ya 22 bab ya. 22 pola, 22 bab yang harus kita hafalkan dalam kita mempelajari ilmu sorof. Ya, insya Allah kalau kita sudah hafal, insya Allah nanti akan sangat memudahkan kita membaca kitab yang tanpa harokat. Jadi ketika belajar sorof itu kita harus rajin menghafal. Dan sekali lagi saya ingatkan, menghafalnya itu sesuai kemampuan saja. Jangan memaksakan diri ya untuk menghafal yang banyak, ya, karena nanti kita akan merasa berat sendiri. Jadi hafalkan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ya, kesempatan yang kita miliki, waktu luang yang kita miliki. Ya, semoga kita diberi kemudahan untuk mempelajari dan memahami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Barangkali ini bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.